Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang analisis lingkungan bisnis. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang mengikuti video ini, khususnya bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah pemasaran syariah pada konsentrasi akuntansi syariah, semoga ini bisa memberikan manfaat dalam kita menjalankan aktivitas belajar mengajar secara daring, ya, seperti kebijakan Unpam. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu guidance ya untuk teman-teman mengikuti perkuliahan. Baik, lebih daripada itu saya berharap semoga, ya saya berdoa juga semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dimudahkan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terhindar kita dari wabah penyakit ini, dan semoga penyakit ini, wabah ini, pandemi ini cepat berlalu. Baik, analisis lingkungan bisnis. Materi yang akan kita bahas itu adalah pengertian ya, menjelaskan tentang lingkungan bisnis, menjelaskan 4C, change, kompetitor, customer, company, kemudian analisis terkait dengan 4C itu. Nah, lingkungan bisnis secara sederhana disampaikan oleh Robinson. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Itu lingkungan. Nah, kalau lingkungan keluarga berarti lingkungan yang berada di keluarga kita, ya. Ada ayah, ada ibu, anak-anak misalnya. Nah, itu lingkungan keluarga kita. Di luar daripada itu berarti lingkungan luar daripada keluarga. Nah, lingkungan organisasi, lingkungan perusahaan yang di luar daripada organisasi kita, di luar daripada perusahaan, berarti itu lingkungan luar. Nah, lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan bisnis. Aktivitas keseharian organisasi mencakup interaksi dengan lingkungan kerja. Hal ini termasuk hubungan dengan pelanggan, supplier, ya, pemegang saham, kemudian organisasi-organisasi pekerja misalnya, ya. Lingkungan bisnis berperan dalam mempengaruhi penetapan strategi organisasi. Nah, pada umumnya lingkungan bisnis ini terbagi dua, lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari struktur, ya, budaya, culture, resource, sumber daya manusia. Nah, struktur yang dimaksudkan di sini adalah struktur organisasi dari pimpinan seperti direksi misalnya, ada manajemen misalnya, ada karyawan seterusnya, dan itu bagian daripada struktur. Nah, kenapa struktur ini penting? Struktur ini kemudian akan membagi job di setiap orang, ya, setiap orang yang berada di perusahaan tersebut. Kemudian culture. Culture ini adalah budaya yang dibangun, budaya yang diciptakan oleh perusahaan. Misalnya, seorang pengusaha muslim punya usaha produksi katakanlah. Nah, dia ingin memperlihatkan kultur Islam itu dalam perusahaannya. Bagaimana? Setiap waktu duha, katakanlah jam 9 sampai jam 10, secara bergantian dia mewajibkan atau mengharuskan seluruh karyawan muslimnya yang tidak berhalangan untuk melaksanakan sholat duha, misalnya secara bergantian misalnya. Kemudian ketika masuk waktu sholat zuhur, katakanlah semua kegiatan berhenti, ya, kegiatan berhenti, semuanya melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, ini kultur yang ingin dibangun, ya. Nah, kemudian menjadi identity juga bagi perusahaan itu, kultur itu tadi ya. Nah, kemudian resource, sumber daya. Nah, manajemen yang baik ya akan menempatkan, mengetahui betul bagaimana potensi-potensi resource yang ada, ya. Nah, kemudian menempatkan resource ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian setiap orang yang berpartisipasi di dalam perusahaan akan mendapatkan salary, ya, bahkan bonus dan seterusnya sesuai dengan sumbangsi setiap orang terhadap perusahaan.
Nah, lingkungan internal ini perlu dianalisa untuk mengetahui kekuatan, ya, kelemahan yang ada dalam perusahaan. Kemudian, lingkungan eksternal. Lingkungan yang berbeda di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan atau opportunity dan ancaman terus yang akan dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, nah ini direksi khususnya ya wajib memahami lingkungan internalnya dan wajib juga memahami lingkungan eksternalnya. Kemudian berdasarkan kekuatan yang dipunyai itu, berdasarkan kesempatan yang ada, kemudian dia membuat strategi-strategi yang mendukung tumbuh kembang perusahaan. Nah, pada umumnya lingkungan bisnis ini bisa kita lihat dipengaruhi oleh empat variabel ini. Yang pertama change, kompetitor, customer, dan company. Perubahan atau change value migrator, ya, nilai-nilai migrasi, ya, perubahan, bergeser, nilai-nilai pergeseran. Yang pertama itu yang paling berpengaruh adalah teknologi, ya, teknologi. Kita bisa melihat, kita bisa merunut ke belakang, ya, yang paling jauh sekali semua pekerjaan itu dilakukan oleh tenaga manusia. Seiring perkembangan waktu, seiring perkembangan zaman, perlahan-lahan kegiatan yang ditangani oleh tenaga manusia bergeser kepada tenaga mesin, ya. Nah, kemudian dewasa ini beberapa dekade terakhir ini, khususnya 10-20 tahun terakhir ini, teknologi itu hampir sebagian besar kehidupan kita ditopang oleh teknologi, ya. Salah satunya adalah teknologi informasi. Nah, yang mana kita tahu waktu itu seperti contoh ini, apa sebabnya teknologi ini akan sangat berpotensi menggeser yang biasa dilakukan oleh manusia dilakukan oleh mesin, ya. Nah, dengan adanya teknologi ini, ya, kegiatan yang biasa dilakukan lambat akan dilakukan lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat. Nah, kita bisa contoh, apa sebabnya perusahaan harus memahami bagaimana perkembangan teknologi, kemana arah perkembangan ini akan menjamin eksistensi perusahaan beberapa tahun yang akan datang, bahkan untuk selamanya. Nah, kita kasih contoh misalnya, handphone saja, ya, masa itu handphone yang biasanya hanya hitam putih layarnya, misalnya ya, gamenya itu hanya ada game ular ya, itu hanya berapa tahun saja, ya. Kemudian digeser oleh BlackBerry. BlackBerry itu hanya eksis sampai beberapa tahun. Kemudian BlackBerry digeser sama Android sampai saat ini. Dan teknologi informasi terus berjalan. Bahkan, nah, ditambah lagi dengan kondisi pandemi ini, semuanya dilakukan dengan cara digital, ya. Bahkan kuliah kita ini dilaksanakan secara digital. Tidak menutup kemungkinan suatu saat orang tidak lagi berkuliah dan tetap muka. Orang berkuliah dengan cara e-learning, dengan video call dan video conference misalnya, dan seterusnya. Nah, kemajuan teknologi ini mengharuskan pengambil kebijakan melek dengan itu. Jangan sampai tertinggal, ya, jangan sampai tertinggal. Hari ini orang dengan adanya pandemi berbelanja tidak perlu lagi datang ke toko. Orang cukup dengan handphonenya, orang bisa berbelanja di mana saja, bahkan belanja tidak hanya di Indonesia, bisa berbelanja antar pulau, bahkan bisa berlanjut di luar negeri sekalipun, ya. Nah, itu kemajuan teknologi. Nah, telat perusahaan menganalisa perkembangan teknologi atau mengikut kemajuan teknologi ini, ya, saya pesimis, ya, itu akan bisa bertahan. Kemudian politik akan sangat menentukan perubahan perusahaan, ya, perubahan kebijakan yang akan kita ambil. Kita bisa melihat politik itu akan mewarnai bagaimana ekonomi ke depan. Ya, kita bisa lihat bagaimana ketika Pilpres tahun 2019 yang lalu, ya. Sering yang dibahas selain kebijakan-kebijakan politik tadi adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi akan mengikutinya, bagaimana kebijakan ekonomi yang akan dia lakukan, ya. Nah, itu politik. Kemudian hukum. Begitu juga dengan hukum, akan ada aturan-aturan yang kemudian apakah kegiatan yang kita lakukan ini bertentangan dengan hukum yang ada. Kita harus melihat ke sana. Karena perubahan ini, ya, hukum ini dijawantahkan dengan undang-undang, ya. Nah, misal, saya sering kasih contoh itu adalah Menteri Kelautan ketika itu Bu Susi, ya. Dia tidak membolehkan penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang. Maka banyaklah nelayan dan bahkan pengusaha yang ikut berdemo supaya kebijakan itu dicabut.
Apa gunanya kebijakan itu untuk menjamin keberlangsungan ekosistem, ya. Karena cantrang ini dia nangkap ikan itu katanya semuanya ditangkap, yang kecil-kecil bahkan anak-anak masih ditangkap semuanya, padahal yang konsumsi yang besar-besar saja, hingga kan bisa keberlangsungan pertumbuhan ikan itu terancam. Satu sisi bagus, tapi satu sisi mengancam perusahaan perikanan tadi, karena dengan cantrang itu orang bisa menangkap ikan dengan kapasitas yang jauh lebih besar misalnya. Nah, kemudian sosial budaya. Perusahaan juga harus paham, memahami betul bagaimana kultur, bagaimana sosial budaya yang berlaku di suatu tempat, ya. Misal, ketika kita berada di Bali, maka hindarilah kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang notaben penggunaan misalnya dari sapi. Kenapa? Sapi di sana merupakan hewan yang dimuliakan, hewan suci, tidak boleh dipotong seterusnya. Maka tidak mungkin kita jual rendang misalnya ya. Nah, itu dia. Kemudian ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini sering dibahas oleh pengamat ekonomi beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir. Akibat pandemi ini banyak negara-negara besar adidaya dikuasa yang ekonominya tumbuh bagus beberapa periode sebelumnya rontok akibat pandemi. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Ketika dilakukan PSBB, ekonomi kita terus memperlihatkan penurunan. Ya, di kuartal ketiga dilaporkan, di kuartal kedua itu sudah minus. Di kuartal ketiga terus minus itu. Artinya Indonesia akan berpotensi menghadapi resesi. Nah, apa dampaknya? Nah, dampak daripada penurunan ekonomi salah satunya adalah melemahnya daya beli. Nah, akibat melemahnya daya beli ini dampaknya sangat banyak sekali. Misalnya, bagi perusahaan ketika daya beli masyarakat melemah, ekonomi melemah begini, yang dilakukan bagaimana? Mengurangi volume produksi misalnya. Akibat daripada kebijakan mengurangi volume produksi, maka perusahaan cenderung akan mengurangi karyawan. Ya. Nah, terus begitu kondisinya. Nah, makanya pertumbuhan ekonomi sering akan dijadikan acuan, ya, bagaimana arah perusahaan. Pasar. Nih, pasar ini akan kita lihat nanti segmennya ya. Pasar itu ada segmennya. Misalnya segmen kelas ekonomi misalnya. Menengah ke bawah, menengah ke atas. Nah, produk yang kita ciptakan ini segmennya yang mana gitu. Ya. Nah, atau mungkin kalau kita kategorikan berdasarkan umur, ini untuk dikonsumsi umur-umur berapa gitu. Ya, begitu. Kemudian customer atau disebut dengan value demander. Customer ini merekalah yang sering disebut sebagai value demander. Nah, perusahaan itu diharuskan memang memahami ya NXT dan desire mereka itu tidak terkait dengan yang mereka inginkan atau yang tidak mereka inginkan. Nah, itu. Jadi perusahaan tahu betul bagaimana behavior customer-nya. Nah, memahami customer ini sebaiknya sesuaikan dengan segmen yang Anda bidik. Misalnya, customer itu kita bedakan berdasarkan umur ini ya. Ada generasi X misalnya, ada generasi Y ya, yang ada generasi Z, generasi Zoomer. Nah, pengamat mengatakan generasi Zoomer itu 90 tahun ke sini itu dikatakan generasi Zoomer, yang dari kecilnya mereka sudah mengenal gadget. Nah, memang ada perbedaan karakter yang cukup dominan antara generasi-generasi ini. Nah, misalnya kita pengen punya usaha kuliner. Nah, kita pengen didatangi oleh orang. Nah, bidikan kita ini remaja-remaja. Generasi Zoomer tadi. Nah, generasi Zoomer ini cenderung kalau kita lihat suka selfie, ya. Maka apa yang kita siapkan? Nah, kita siapkanlah penampilan toko kita, penampilan tempat kita ini memang menjadi tempat tujuan untuk remaja-remaja berselfie ria, ya. Atau yang disebut dengan angel yang Instagramable, ya. Supaya apa? Untuk mereka update di Instagramnya dan seterusnya. Apa kegunaannya? Mereka bisa mengupdate Instagram mereka dan kemudian kita juga akan mendapatkan promosi yang gratis sebenarnya. Nah, hal-hal seperti ini juga harus jeli kita melihat ya. Kalau kita lihat hari ini bagaimana misalnya nih ya DKI Jakarta itu berbenah, dia pengen melihat mengambil generasi-generasi yang suka selfie tadi, maka diperlihatkanlah beberapa tempat yang
Instagramable untuk memperkenalkan apa di Jakarta bahkan ke dunia gitu kan. Nah, itulah kelebihan dan kekuatan daripada media tadi. Kita dipromosikan secara gratis. Nah, dengan itu kita akan bisa melihat nanti ada customer yang loyal, ya, ada customer yang hilang, ya, kemudian ada customer yang baru. Nah, ini kita rawat. Nah, tapi dengan adanya media sosial seperti ini, kita akan sangat mudah sebenarnya untuk mengklasifikasi pelanggan itu, ya. Kemudian kompetitor. Kompetitor sebenarnya adalah penyedia jawaban untuk kebutuhan pelanggan, ya, value supplier. Jangan sampai kita merilis produk tetapi ternyata konsumen sudah bergeser kompetitor alias kepada value migration. Nah, dengan adanya kompetitor itu kita memahami produk yang diinginkan oleh pelanggan, apa kekurangan-kekurangan, apa kelebihan-kelebihan, maka kita diwajibkan untuk sering-sering mencari informasi terkait dengan pesaing itu, ya. Ya besar kemungkinan mereka akan menjadi lebih kuat atau bahkan menjadi melemah, ya. Atau munculnya pemain-pemain baru, ya, rising star, dan bahkan hilang dari persaingan. Nah, makanya untuk itu, ya, emang idealnya kompetitor itu jangan dijauhi. Kompetitor itu ditemani, ya untuk apa? Untuk tahu bagaimana informasi-informasi terkait dengan itu. Nah, dengan adanya kompetitor, kita memahami apa keinginan pelanggan. Nah, jadi, kita bisa menentukan positioning dan diferensiasi apa yang akan kita suguhkan kepada customer. Misalnya ada produk yang sama dengan kompetitor yang lain, namun kita memiliki perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang diinginkan oleh si customer tadi. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Makanya kompetitor itu harus ada, ya, sebagai pembanding. Kemudian, nah, company value decider. Setelah menganalisa ketiga elemen di atas, sekarang saatnya menganalisa perusahaan dan bisnis kita sendiri. Menimbang-nimbang kekuatan kompetitif bisnis, melihat kompetensi perusahaan, exciting competence, peluang-peluang yang ada untuk digarap, ya, sikap perusahaan pada risk attitude. Nah, putuskan model bisnis atau produk seperti apa yang akan Anda jalankan, memutuskan untuk mengubah bisnis atau tidak terjadi sama sekali atau kita hentikan sama sekali, ya. Nah, disinilah peran sebagai value decider, ya. Artinya dengan adanya ketiga yang awal tadi, adanya change, adanya customer, adanya kompetitor, kita putuskan kemudian kondisinya begini, akhirnya kita putuskan jalankan dengan strategi begini. Atau dengan kondisi seperti ini, pandemi seperti ini tidak mungkin kita jalankan, ke stop dulu, ya. Kita stop mungkin sampai waktu beberapa saat, akan kita analisa kembali, atau kita cari dengan produk yang berbeda, ya, bahkan berbeda sama sekali, tapi sesuai dengan kebutuhan pelanggan tadi. Nah, saya pikir ini demikian, ya, kira-kira gambaran materi terkait dengan lokasi bisnis, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Semoga dengan video ini bisa memberikan manfaat, mempermudah teman-teman dalam mengikuti perkuliahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.